akhirnya berita ini pun heboh sampai-sampai di awal episode kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang sedang wawancara pekerjaan. Sebut saja namanya Zeng. Di sebuah rumah ada seorang kakak dan adik yang sedang bersama. Mereka hanya berdua saja di rumah. Adiknya sedang menggambar wajah ibunya dan kakaknya memberikan ciri-ciri ibunya. Dan mereka pun membuat makanan mereka sendiri. Kakaknya pun menyuapi adiknya untuk makan. Kakaknya Dabin pun melihat-lihat foto ibunya, tapi ternyata foto ibunya semua telah digunting. Ayahnya pun datang dan menyuruh Dabin untuk membangunkan adiknya karena mereka akan makan malam di luar. Ternyata mereka dikenalkan dengan ibu baru mereka. Mereka pun sangat senang karena akan mempunyai ibu. Pada awalnya ibu tiri mereka sangat baik. Ibu tiri mereka memandikan mereka dan juga mengeningkan rambutnya Dabin dan membuatkan mereka makanan. Ibu tiri mereka menegur Minjun karena menumpahkan makanan, tetapi Minjun masih saja menumpahkan makanan beberapa kali. Ia menumpahkan makanan karena ia belum mahir menggunakan sumpit. Di sisi lain, Paman Zeng baru saja bekerja di kantor sosial untuk anak-anak. Ibu tiri mereka sedang menelepon. Lagi-lagi Minjun menumpahkan makanan. Ibunya pun marah dan Dabin pun berkata akan mengajari adiknya, tetapi ibunya telah mengikat rambut, tandanya ia akan dipukuli. Keesokan harinya Dabin melaporkan ibu tirinya ke kantor polisi. Akan tetapi kantor polisi malah menghubungi agen perlindungan anak. Polisi dan agen perlindungan anak pun mengantarkan Dabin pulang ke rumahnya, akan tetapi ibunya malah berakting dan meminta maaf kepada Dabin. Agen perlindungan anak pun menanyakan kepada ibu Dabin apakah benar ibunya mencekik leher Dabin, akan tetapi ibunya mengelak dan berkata bahwa Dabin berbohong. Setelah itu Dabin pun dihukum oleh ibunya, dan ibunya pun menyuruh Dabin memasuk kamar mandi dan memukulinya di kamar mandi. Ibu tiri Dabin pun melaporkan tingkah laku Dabin kepada ayahnya, tapi ayahnya malas tahu dan suruh ibu tirinya membereskannya. Di sekolah Dabin pun ingin meminta bantuan kepada gurunya, tapi gurunya pura-pura sibuk padahal dia sudah melihat bekas lukanya Dabin. Minjun dan Dabin pun pergi ke kantor Paman Zeng. Paman Zeng pun mengajak mereka pergi makan hamburger dan juga ke kebun binatang. Ternyata Paman Zeng akan pergi ke Seoul kembali, dan Paman Zeng pun memberikan boneka orang utan itu kepada Minjun. Sebelum pergi, Dabin pun meminta nomor telepon Paman Zeng. Ibu tiri melihat Minjun memegang uang. Ibu tiri mengira Minjun mengambil uang dari dompetnya, dan akhirnya ibu tiri marah dan menyuruh Dabin untuk memberinya pelajaran. Akhirnya Dabin pun memukulnya sebanyak 2 kali dan meminta maaf kepada Minjun. Dan akhirnya ibu tiri pun memukuli Minjun. Tetangga yang mendengar pun pura-pura tidak tahu. Setelah dipukuli, akhirnya Minjun pun sampai meninggal dunia. Ibu tiri pun membuat Dabin merasa bersalah atas meninggalnya Minjun dan menghasut Dabin untuk mengakui ke polisi bahwa Dabinlah yang memukuli Minjun sampai Minjun meninggal dunia. Dan akhirnya berita ini pun heboh sampai-sampai Dabin pun masuk di dalam berita. Paman Zeng pun merasa bersalah dan meminta bantuan rekannya untuk menyelesaikan kasus ini. Paman Zeng pun pergi ke kantor polisi bersama gurunya Dabin dan meminta bantuan polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Hasil forensik pun mengatakan bahwa anak 10 tahun tidak mungkin bisa memukul sampai menyebabkan ususnya pecah. Pengadilan pun menerima sidang ulang untuk kasus Dabin. Paman Zeng pun mendapat telepon bahwa Dabin sedang dipukuli oleh ibunya di rumah. Paman Zeng pun datang untuk menyelamatkan Dabin. Ayah dan ibu tiri Dabin pun ditangkap oleh polisi. Sidang pun dimulai. Ibu Dabin masih membela diri dan mengatakan bahwa dia bukan ibu yang baik untuk Dabin dan Minjun. Dan dia juga mengatakan bahwa Dabin biasanya membiarkan adiknya jatuh dari tangga beberapa kali. Sidang kedua pun dimulai.
Dabin melihat boneka orangutan milik Minjun, dan akhirnya dia pun mengakui bahwa ibunya menyuruhnya memberi pelajaran kepada Minjun, dan akhirnya dia memukuli pipi Minjun sebanyak 2 kali. Dabin pun merasa bersalah dan merasa bahwa Minjun terbunuh karena dia memukul pipinya 2 kali. Dan terdapat video bukti rekaman bahwa Minjun dipukuli oleh ibunya. Video ini diambil dari boneka Minjun. Akan tetapi ibu tiri Minjun merasa tidak bersalah dan memarahi semua orang karena adanya video ini. Dan hakim pun memutuskan bahwa ibu tiri mendapat hukuman sebanyak 16 tahun penjara dan ayahnya sebanyak 5 tahun penjara. Di akhir episode, akhirnya Dabin pun bisa menemukan foto dia bersama ibunya. Akhirnya Dabin pun bisa mengetahui wajah ibunya.